Nah, makanya pada lafaz Rabb bersifat rububiyah ini bahwa Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, kemudian juga Sang Maha Pengatur, terus juga Allah yang menguasai seluruh alam. Ini sifat rububiyahnya. Kemudian kalau dari lafaz ilah, kemudian ada sifat ilahiyah, adalah Allah yang patut disembah oleh makhluknya, sehingga tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan sebagai Tuhan semesta alam. Bisa kemudian dari keterangan tersebut ada penjelasan tentang apa sih sebenarnya sifat rububiyah itu. Sifat rububiyah adalah di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melaksanakan af'al-af'alnya atau perbuatan-perbuatannya, seperti Allah sendiri sebagai khaliqul alam, sebagai sang pencipta alam, atau Allah adalah sang maha pemberi rezeki pada lafaz ar-razzaq. Itu namanya sifat rububiyah karena af'alullahnya itu. Kemudian kalau itu bisa tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 284. Di sini juga ada sifat uluhiyah atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai tauhid uluhiyah. Itu adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau wa ilahukum ilahu wahid. Jadi sifat uluhiyah ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk anjuran manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi kalau sifat rububiyah itu adalah apa? Kalau uluhiyah adalah kita sebagai manusia wajib mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah dan Allah berhak mendapat sesembahan tersebut. Bisa juga nanti dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah akan memberikan ampunan mayasya kepada yang dikehendakinya. Kemudian juga wa yu'adzibu mayasya, memberikan siksa juga kepada yang dikehendakinya. Nah, artinya di sini sifat rububiyah dan sifat uluhiyah itu tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Karena manusia itu sudah ada perjanjian sebelum kita lahir di dunia dengan mengucapkan yang kita kenal sebagai password untuk masuk Islam itu dengan melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari lafaz asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya pada diri kita itu mempunyai keyakinan, yakin percaya bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya adalah Allah Subhanahu bahwa orang tersebut melafalkan asyhadu itu sebenarnya lagi belajar meniadakan dirinya. Yang ada, yang muncul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sosok teladan, prototip yang harus kita teladani itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak belajar dari beliau, walaupun kita tidak bisa secara langsung melalui
ulama pewaris Nabi, namun kita harus tetap yakin apa yang diajarkan oleh ulama pewaris Nabi tersebut adalah berasal dari Rasulullah, yang tentu gurunya langsung dari malaikat Jibril atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri secara langsung tanpa memberikan melalui malaikat Jibril. Ketika sudah seperti ini, maka muncul lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia sekaya apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, ternyata tidak berdaya sama sekali. Untuk mengendalikan dirinya saja tidak bisa, apalagi mengendalikan seluruh alam. Maka dari lafaz asyhadu, kalau kita maknai, sebenarnya sudah ada pengakuan dari manusia itu bahwa sifat uluhiyah Allah, sifat rububiyah Allah itu harus diyakini secara matang, bukan hanya sekedar dari teori yang kadang kita sendiri ya Bapak Ibu lupa pada sifat-sifat tadi, bahkan sering menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah itu dijadikan teman, kadang Allah itu dijadikan sebagai seperti yang berhutang, kadang Allah itu dijadikan yang lain. Contohnya, kalau kita memaknai ud'uni astajib lakum, memang benar. Disilakan untuk manusia itu meminta apapun dan Allah akan mengabulkannya. Kalau pemaknaannya ini seperti itu, maka kita sering meminta Allah, menghujat Allah, menyamakan Allah itu nanti seperti pembantunya. Saya sudah kerja, dibayar. Nah, harusnya kita yang menjadi hamba, tetapi kita yang menjadi persaingan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka makna af'al dalam sifat rububiyah itu harus ditanamkan baik dari sejak baru lahir, karena kita sudah melafalkan asyhadu itu tadi. Sebenarnya lafaz-lafaz tersebut itu bisa kita dengan cara diucapkan yang tentunya dari sifat pembiasaan tadi itu, dari pekerjaan yang kita lakukan, maka akan timbul pada diri manusia keluar inner beauty-nya sehingga bisa memaknai lafaz la ilaha illallah itu sebagai kesadaran, menghidupkan kesadaran yang ada pada diri tadi menjadi ketidakberdayaannya, atau kalau kemarin saya terangkan bahwa dalam teori bosom itu ya tadi tidak berdayanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, materi tentang uluhiyah dan rububiyah sudah saya jelaskan. Maka saya akan buka sesi untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan jika penanya, jika ada yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu? Oh ya, ada yang izin saya sholat dulu. Oke, nggak apa-apa Pak Lutfi. Ya, mungkin saya akan menanyakan dulu nih dari Bapak Ibu. Bu Yuwana, ada Bu Yuwana? Ada Bu, ada. Ya Bu Yuwana, ini saya ajar kelas B, sekaligus saya kenalan. Ibu Yuwana mana Ibu Yuwana? Ini mohon maaf kalau berisik, karena di luar ada pengamen yang sedang meminta. Saya di dalam ruangan ini. Iya Bu. Bu Yuwana, ada Bu Yuwana? Ada Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yuwana mengajar di mana ini Bu? Mengajar di MTS Bu. Mengajar di MTS ya. Ibu Yuwana, Ibu mengajar di MTS, tentunya siswa ini sudah mulai usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Bagaimana Bu jika Ibu menerangkan tentang sifat rububiyah atau sifat uluhiyah
dari contoh tersebut itu seperti apa? Ya, itu tadi saya barusan masuk Bu juga. Jadi masih membaca materi juga. Oke. Ya Bu Yohana. Ya nggak apa-apa Bu. Untuk yang berikutnya, Bapak Pariyadi Semarang. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Gimana Bu? Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, mungkin karena keterbatasan keilmuan saya di bidang itu ya, tapi untuk menerangkan hal-hal tersebut kepada para siswa kita, tentunya kalau saya pribadi sih lebih ke ini ya, lebih ke memperlihatkan keseharian mereka dalam beribadah tentunya. Jadi seperti berdoa, bagaimana berdoa itu yang baik, misalnya begitu. Karena apa namanya, seperti itu yang diterangkan bahwa Allah itu adalah zat yang kuasa dan tidak boleh kita menganggap Allah itu sebagai seakan-akan teman atau mungkin kita ketika mengharap kepada Allah itu seperti kita itu menyuruh ibarat bahasanya. Nah makanya dalam hal-hal seperti itu kita coba terapkan ketika berdoa yang baik, kemudian seakan-akan kita ini benar-benar butuh kepada Allah, seakan-akan kita ini benar-benar punya harapan yang besar kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar zat yang memang maha kuasa, maha segalanya lah intinya begitu. Dan kita patut terangkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat di dalam Al-Asma Al-Husna. Itu mungkin yang selama ini setiap pagi ketika kita ngajar kita biasakan untuk membaca itu di dalam kelas. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, makasih Pak Pariyadi ya. Kemudian berikutnya sambil saya kenalan dengan Bapak Ibu ya, karena saya baru mengampu di kelas B. Bapak siapa lagi nih? Nah, Ibu dulu. Bu Dewi, ada Bu Dewi Hajar? Bu Dewi Hajar ada? Ada yang punya. Ibu Ma'rufah dalam perjalanan. Bu Etik, ada Ibu Etik? Iya Bu, saya. Ya, Ibu sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dari mana Bu? Asalnya Bu? Magetan. Dari Magetan. Agak putus soalnya sinyalnya Bu. Magetan ya Bu, bener nggak? Ya Magetan. Oh iya Magetan. Di MTS, MI, SMK atau apa Bu mengajarnya di Magetan ini Bu? Di MA. Di MA. Ibu ngajar, berarti ngajar apa Bu? Quran hadis, akidah akhlak atau? Siapa? Mana? Nih. Ya. Nanti apa? Ibu Etik? Ya, saya mengajar Makul SD dengan ada. Nggak jelas Bu suaranya, gimana? Apa sinyal desainnya ya yang kurang bagus ya?
Ya, saya ganti dengan yang lainnya, barangkali ini sinyal Ibu Etik atau mungkin di sayanya. Saya ganti yang perempuan, ada Ibu, siapa ini lagi di perjalanan, Ibu Ma'rufah. Hati-hati Bu di jalannya Bu. Ya. Ya, kenceng banget kayaknya nyetir motornya, hati-hati Bu di jalannya. Nah, diganti aja Bu Susi Sarini, ada Bu Susi Sarini. Saya tadi Bu Etik kurang jelas, mohon maaf Ibu, saya ganti dengan Bu Susi. Ada Bu. Ya, Bu Susi Sarini asalnya mana Bu? Asal mana Bu? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat Bu. Yang mana itu Bu kalbarnya Bu? Kalimantan Baratnya daerah mana Bu? Kabupaten apa Kapuas Bu? Hulu Bu. Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas. Ah, Ibu ngajar di Iya. MI PS. Iya Bu. Ngajarnya di mana, di MI, MTS, Alia atau SMP? MI Bu. Madrasah Ibtidaiyah. Ya Bu Susi. Ini ketika menerangkan tentang ketauhidan kepada anak usia Iya, Bu. MI. Ini punya teknik tersendiri tidak Bu Susi? Ketika menjelaskan materi tentang ketauhidan. Apa Bu? Saya kurang jelas. Ibu sebagai guru di Bu, sekolah. mohon maaf. Saya kurang jelas. Oh, kurang jelas suara sayanya. Bapak Ibu, suara saya jelas nggak Ya. Selain- Iya Bu. Karena saya sinyal saya di saya. Suaranya Saya semua. cukup jelas Bu, cukup jelas. Oh, cukup jelas. Berarti di daerahnya Bu Sarini ya mungkin ya. Ya, di saya Mohon jelas. maaf. Oke. Saya mohon maaf ini kalau di tempat sayanya kurang jelas. Saya posisi berada di Mohon maaf daerah. Bu. Ya nggak apa-apa Bu Susi, nggak apa-apa. Saya kebetulan lagi di daerah mertua ini di sini sekilas ya menceritakan tentang desa ini. Ada sedekah bumi, mungkin di daerah Bapak Ibu ada yang tidak mengadakan adat atau budaya dari daerah tersebut, tapi daerah kami di sini di daerah tempat lahirnya suami itu ada budaya namanya sedekah bumi, dalam bahasa Cirebon ngunjungan. Nah, di sini tradisi ini sampai sekarang itu ada sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah yang telah memberikan. Salah satu nikmatnya yaitu di sini kan rata-rata sebagai petani ya. Nah, jadi hasil panennya itu sedekah bumi dalam bentuk tadi setiap sawah yang memiliki banyak jumlah luasnya, maka dia akan mendapatkan daging kerbau. Nah, salah satu pemotongan hewan kerbau itu sebenarnya bentuk penghormatan ketika Syekh Mahdum Sakti itu dari Mesir hadir ke tanah Cirebon itu. Jadi barangkali kalau sinyalnya agak putus-putus di saya karena mungkin saya tidak tahu lingkungan di sini kekuatan untuk apakah sinyal seperti Telkomsel, terus kemudian Tri dan yang lainnya lebih mendominasi yang mana. Barangkali dari sinyal dari saya ditutup pintunya. Barangkali sinyal dari saya kurang jelas, saya mohon maaf karena berada di luar daerah rumah saya. Oke, berikutnya saya akan mengganti pertanyaan ya, karena saya ingin lebih kenal lagi dengan Bapak Ibu, ingin tahu metode menerangkan ke anak-anak itu seperti apa. Kebetulan karena saya di sini mengajar MK Ilmu Tauhid dengan Bapak Ibu, yang tentunya Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan sudah luar biasa, sehingga kalau saya pribadi menerangkan itu cukup lebih mudah. Berbeda dengan mungkin Bapak Ibu yang bertemunya itu dengan siswa atau dengan anak-anak yang memerlukan keterangan atau teknik yang luar biasa. Jadi makanya di sini saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, bagaimana sih menerangkan sifat-sifat tadi
kaitannya dengan rububiyah, uluhiyah. Nah, saya akan bertanya karena tadi ibu-ibu tadi sinyalnya agak kurang jelas, ke Ibu Anita Rahmawati ada? Bu Anita Rahmawati ada? Bu Anita Rahmawati ada? Ya, Bu Anita. Assalamualaikum Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anita Rahmawati ngajar di mana nih, Bu? Saya ngajar di madrasah, Bu. Madrasah Kelas apa, Bu? 2 SD madrasah. Oh, kelas 2 SD. Berarti madrasah ibtidaiyah ya, Bu? Iya, Bu. Bu Rahmawati, Ya, ketika ada seorang siswa bertanya ke Ibu, ada ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bisa disimpulkan dari ayat ini bahwa Allah itu mempersilahkan kita untuk berdoa dan Allah akan mengabulkan permintaannya. Nah, bagaimana ini, Bu, kaitannya dengan materi tadi, sifat rububiyah dan sifat uluhiyah, Bu? ya, karena kita hanya berdoa hanya kepada Allah, meminta apapun hanya kepada Allah. Karena apabila kita meminta selain kepada Allah, berarti itu sudah termasuk ke dalam perbuatan syirik atau kita sudah termasuk orang yang musyrik. Seperti itu, Bu. Sifat uluhiyahnya mana, Bu? Bisa dispesifikasi yang uluhiyah mana, yang rububiyah mana, Bu? Dalam contoh tersebut, Bu. Ibu mohon maaf putus-putus. Putus-putus. Oke, ya udah. Terakhir dari bapak-bapak. Tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Ahmadi, ada Pak Ahmadi? Assalamualaikum Pak Ahmadi. Hadir, Bu. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dosen. Ya Pak Ahmadi, tadi saya sudah menjelaskan tentang sifat rububiyah dan juga tentang sifat uluhiyah. Nah, Pak Ahmadi ini ngajar di mana, Pak Ahmadi? Di MTS. Di MTS. Bapak, usia MTS itu kan usia remaja yang tentunya peralihan dari usia anak-anak kemudian ke usia remaja yang tentunya belum dewasa. Bagaimana Pak ketika Pak Ahmadi menerangkan materi-materi ketauhidan kepada anak MTS ini? Ada pertanyaan yang kadang Pak Ahmadi sendiri, aduh jawabannya gimana ya? Kok neranginnya agak susah gitu. Ada tidak Pak? Ya, mungkin simpel saja Ibu tentang masalah rububiyah. Mungkin ya satu yang pertama kita kenalkan masalah penciptaan, yang menciptakan alam semesta ini siapa, kemudian kekuasaannya dan pengaturannya. Jadi mungkin ya dijelaskan satu persatu masalah tentang penciptaan. Tentu siswa harus tahu bahwasanya yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Kemudian kekuasaannya, siapa yang menguasai seluruh alam semesta ini? Tentunya Allah. Kemudian siapa yang mengatur ini adalah
Allah. Jadi simple 3 perkara ini masuk dalam sifat rububiyah, sehingga insya Allah siswa mudah untuk memahami karena siswa yang baru menginjak untuk dari SD masuk ke SMP, MTS, insya Allah ya tahu akan dengan masalah ketauhidannya atau masalah ketuhannya, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah ini. Jadi mudah ya insya Allah. Suaranya hilang. Aduh. Nah, kadang kayak ada yang nggak nyambungnya, barangkali ini sinyal di saya kurang bagus, saya mohon maaf. Sinyalnya kurang bagus ya udah. Iya, sinyal di saya atau di bapaknya ya, saya mohon maaf, ini tadi juga bilang katanya di daerah Bu dosennya sinyalnya kurang bagus. Saya mohon maaf barangkali sinyalnya agak putus-putus. Ini mungkin saya ingin lebih kenal lagi, kalian saya akan mengabsen Bapak Ibu. Jadi yang digunakan email di sininya adalah nama yang saya sebutkan sesuai dengan email yang ada di sini atau yang tertera di sini. Tadi Pak Ahmadi sudah menjawab, jadi saya anggap sudah hadir. Kemudian Pak Puryadi dari Kalbar. Bu. Ya, Pak Puryadi dari Kalbar. Alhamdulillah hadir. Pak Baihaqi, ada ya Pak Baihaqi. Ketua kelas, kalau ketua kelas harus hadir ya Pak Bay. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ketiga, Bu Yuniarti, ada Bu Yuniarti. Hadir Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana ini Bu? Tadi Pak Puryadi dari Kalbar, Pak Baihaqi dari Jakarta, Bu Yuniarti dari Bangka Bu. Donggala. Dari Bangka. Bangka dari Bangka. Bangka Belitung. Dari Babel ya Bu? Bangka. Babel. Babel. Iya. Ini di rumah atau di sekolah Bu? Sekolah Bu, pakai wifi. Oh pakai wifi. Ya Bu, belum pulang ya Bu, nanti. Bentar lagi biar pulang, bentar lagi semoga cair Bu, nanti biar nggak pakai wifi. Alhamdulillah. Amin semuanya. Iya amin, insya Allah. Kita lagi pengajuan, doakan lancar pengajuannya, tidak ada tertinggal, karena kalau satu tertinggal itu tertinggal semua itu. Jadi mohon doanya. Amin, 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 amin. Tapi mungkin tidak di bulan ini ya Pak, ini bulan ini kan terakhir besok. Recording in progress. Ibu mungkin menanyakan kota asalnya saja. Pak Lutfi Subekti dari mana Pak Lutfi?
Lutfi Tegal, Bu, Tegal. Tegal. Lutfi dari Tegal. Ahmad tadi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Alhamdulillah. Nggak terlalu jelas suaranya, Bu. Saya lagi di MDA, ini banyak anak-anak. Oh ya udah nggak apa-apa, lanjut Pak. Mas mengajarnya Pak Lutfi. Iya, Bu. Pak Ahmadi daerah mana tadi Pak Ahmadi itu pas waktu ditanya Pak Ahmadi? Raja 4, Bu, Papua. Kemarin Pak Rektor ke sini, Bu. Pak Rektor ke sini kemarin. Ya. Ketemu tidak Pak sama Pak Rektornya, bisa salaman tidak? Kemarin pas lagi sibuk ngurus ada kegiatan MUI jadi tidak sempat. Oh. Salaman Pak sama Pak Rektornya. Iya, saya cari beliau sibuk di depan, baru ada tamu banyak jadi. Oh iya ya udah, alhamdulillah minimalnya sudah bisa bersua walaupun tidak ketemu langsung ya Pak ya. Iya. Pak Ahmadi dari Raja 4, Raja 3, Raja 2 nggak ada ya Pak? Tidak ada. Ya. Berikutnya Pak Riyadi tadi dari Semarang ya Pak ya. Ibu, Iya, alhamdulillah dekat ini kalau Semarang. Kemudian, nah ini namanya sama dengan saya, Bu Maryam, apa ini? Mangalaeng, bener Bu? Iya, Bu. Mangalaeng. Ya, nama marga ya Bu Mangalaeng itu, Bu Maryam. Ya. Daerah mana itu Bu? Bolang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara ya Bu ya. Iya. Kita kembaran berarti Bu. Kita kembaran ya Bu, sama-sama namanya Maryam. Ya, sama. Janjian kali Bu dulu. Kayaknya janjian di tempat yang berbeda. Berikutnya Ibu Dewi Hajar. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Bekasi mana Bu? Cibitung. Oh, Cibitung. Deket ya Bu? Deket. Deket lah. Kalau naik kereta paling berapa jam? 4 jam ya. Ya, berikutnya Pak Saiful Rohman. Wiha. Ya, saya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Bu. Bapak saya dari daerah mana Pak? Dari daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Purbalingga. Ngapak ya Pak bahasanya atau gimana? Banyumasan. Orang apa? Orang kepenak. Iya ya saya kalau nggak ngapak nggak kepenak, dari Purbalingga. Iya. Berikutnya Pak Ma'ruf. Ini wakil presiden ya Pak? Hadir Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Wonosobo. Dari Wonosobo ya Pak Ma'ruf. Ya nanti kalau ke Dieng mampir Pak. Kalau ke Dieng mampir deket nggak Pak sama dia? Siap Bu. Dekat. Saya di sekitar Telaga Mejer itu. Setelah kota naik sedikit, ya separuh perjalanan ke Dieng buat saya. Berarti sudah kabut ya Pak kalau jam segini Pak? Sudah kabut, gelap Bu. Oh, sudah kabut gelap. Ya, saya sudah ke Dieng udah lama Pak, jadi pengen ke sana lagi. Ya, Mudah-mudahan tim PJJ bisa ke sana Pak, bersama anak-anak PJJ bisa ke sana. Nah, anak-anak pada pingin healing katanya. Ingin healing ngurusi mahasiswa 2000 katanya, jadi pingin healing ke. Berikutnya Pak Iman Surohman. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak bisa kenalan ya Pak ya satu-satu. Pak Iman asalnya dari daerah mana Pak Iman? Saya dari Kota Banjar Bu. Dari Kota Banjar, berarti sama dengan Bu Elis tadi? Sama dengan Bu Elis. Satu sekolah lagi. Alhamdulillah ya Pak, ada temennya satu sekolahan. Berikutnya Bu Ma'rufah. Bu Ma'rufah asalnya dari mana Bu Ma'rufah?
Dari Gresik Bu, Jawa Timur. Gesiknya Suci Bu. Suci bunganya Bu Komarudin, jadi agak ke utara. Oh, di daerah bunga, Pondok Komarudin. Ya. Itu Bu Kades, Bu. Bosan. Amin, didoakan. Oh, nanti berarti kalau saya ke bunga ke rumahnya Bu Kades lah, ke Bu Ma'rufah. Sakit mau kan Pak Lutfi ini. Putra Lala. Saya dulu sering Bu ke temen yang dari bunga tuh Bu, kalau ke sana main ke tambak Bu, tambak ikan. Mengari berarti Bu. Ya nanti lah kalau ke Gresik woro-woro lah Bu. Ye, monggo mampir. Kalau Bu Kades itu biasanya aksesnya mudah. Berikutnya Bu Anita. Tadi Bu Anita kan dari mana nih Bu Anita? Anita. Dumai. Anita Depok. Oh, Anita Depok. Ya. Iya Bu Anita Depok. Bu Dumai. Dinyalakan Bu, mikrofonnya Bu Dumai. Mikrofonnya mati tuh. Dari Rokan Hilir Bu. Hilir. Iya. Itu ada anaknya Bu di belakangnya Bu ya, habis sholat asar ya Bu. Iya Bu. Ya ini mohon maaf Bapak Ibu, saya minta zoomnya dadakan, jadi apabila ada kegiatan nggak apa-apa berjalan. Jambi kan apa ya? Saya habis ini mau ziarah Bu ke Chef Magelung Sakti. Ada Pak Eko. Pak Eko Setio Budianto. Terusnya Pak berjalan. Lewati ya Pak, mohon maaf. Pak Henry belum ya, Pak Henry Widodo. Iya, Assalamualaikum. Oke, Pak Henry asal dari mana Pak Henry? Iya, dari Banyumas, Jawa Tengah, Purwokerto. Banyumas. Oh Banyumas, orang apa? Enak katanya tadi bilangnya gitu ya. Iya. Yang airnya mahal cuma di Banyumas ya Pak? Iya. Namanya Banyuwangi ya Pak? Ya, alhamdulillah Pak ini bertemu di sini satu persatu kenalan. Berikutnya Ibu Hamidah. Bu Hamidah asal dari daerah mana Bu? Assalamualaikum Bu, ya Bu. Waalaikumsalam. Asal daerah mana Bu Hamidah? Saya dari Kalbar Bu. Oh dari Kalbar. Jauh ke Bu ya? Dari Kalbar jauh. Berikutnya Pak Nursin. Ada Pak Nursin? Ada Bu. Mana Pak wajahnya? Mohon maaf ingin kenal Pak. Ada Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nursin? Iya. Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Sama Solo beda ya Pak? Ya sama Bu, sama. Tapi saya terkenalnya Solo daripada Surakarta Pak. Iya. Solo itu ke Kalisedanan, Surakarta itu terkenalnya Solo, tapi untuk wilayahnya Kalisedanan. Ini daerah rumah Bapak enak tuh di belakangnya Pak ya, ada kebun-kebunnya. Oh iya Bu, lagi di kebun. Petani tulen. Oke, di Sambi. Di Sambi. Kenapa Pak Nursin? Nggih.
Dipanen katanya Pak Nurusin mau panen pohon pisang. Oke, ada pohon pisang, ada pohon kacang panjang juga ada. Iya, nantilah. Pokoknya kalau ke Solo woro-woro ke Pak Nurusin lah. Oke, monggo. Ditunggu Bu. Insya Allah Pak. Bu Baik, siang ada? Bu Baik mana Bu Baik? Ini kalau ada yang belum, maaf ini Pak. Arif Afandi. Aduh. Putus. Aduh, disambung Pak kalau putus Pak. Pak Arif, asalnya mana Pak Arif? Ada yang belum saya sebut namanya, mohon maaf. Bu Baik ada Bu. Oh Baik ada, tapi tadi Bu Baik nggak jawab Pak Bay. Putus-putus katanya barusan nyaut. Oh, oke. Ini ada lagi yang belum saya sebut, mohon maaf ini karena kadang di Zoom itu kan goyang nih, apa namanya, daftar hadirnya. Mayang Bu, Mayang belum disebut Bu. Oh ya, Bu Mayang. Iya. Nah, mana Bu Mayang nih, wajahnya Bu Mayang. Bu Mayang asalnya dari daerah mana Bu Mayang? Saya dari Kalimantan Timur Bu. Oke ya Bu. Tapi kalau saya ke sana harus naik pesawat ya Bu ya biar cepet. Iya Bu. Nyebrang laut. Nyebrang pulau ya, nyebrang laut dari Jawa ke Kalimantan. Iya. Ya. Nanti kan langsung ke Kalbar Bu. Bisa. Kalbar. Oh ya bisa langsung ya, berarti dari Jakarta Bu. Karena kalau Cirebon masih kecil pesawatnya Bu, jadi harus ke Jakarta dulu. Iya. Nanti ke Bapak Hati dulu, berarti ke Jakarta mampir bisa habis itu ke Bu Mayang. Iya sih. Berikutnya ada yang belum saya sebut, mohon maaf ini Bapak Ibu. Saya Bu tadi terlewat mungkin Bu Solatia. Oh iya, Bu Baik Solatia. Sehat Ibu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu berasal dari daerah mana Ibu? Alhamdulillah. Terputus-putus Bu. Udah terputus-putus. Baik, dari mana? Oke, gini aja Bapak Ibu, karena mungkin sinyal saya kurang bagus. Yang belum di absen, mohon maaf nanti Pak Ketua kelas untuk membuat list saja Pak Ketua kelas. Kalau yang belum terabsen, karena ini saya absennya saya catat sebagai tanda kehadiran di pertemuan keempat. Nanti untuk tugas mungkin saya akan membuat resume, tapi belum saya masukkan di aplikasi portal ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti, ini karena saya nggak bawa laptop, coba nanti pakai HP, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa pakai HP akan saya kirimkan. Nanti resumenya langsung nulis aja Bapak Ibu tanpa harus membuat di Word ataupun di PDF kan. Karena di portal akademik itu kalau mau menulis masih mending ditaruh di Word dulu, kemudian di copy paste, baru dikirimkan di portal. Jangan mengetiknya langsung di portal, karena kalau mengetiknya langsung di portal, itu portal tidak akan mau menerima, dianggap kita sudah meninggalkan portal akademik. Jadi siapkan dulu di Word, kemudian kita copy paste, baru ke portal akademik. Itu aja untuk tugas hari ini, meresum tentang sifat rububiyah dan sifat uluhiyah yang dipahami oleh Bapak Ibu terkait dengan materi tersebut. Saya minta maaf apabila dalam menerangkan, dalam bercanda, dalam bertutur kata banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu yang pakai laptop mohon maaf. Assalamualaikum Bu Mariam, maaf. Bu Mariam, maaf. Iya, Mama.
Yang belum absen nanti di list sama Pak Ketua. Tadi bilangnya begitu. Ini mohon maaf yang pakai laptop tolong di screenshot sebagai tanda saya hadir di pertemuan tempat dengan menggunakan sinkronus. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin hijau sekali tuh belakangnya tuh kebunnya. Oh iya. Iya Pak, lagi di kebun. Asik banget itu kayaknya itu. Tuh. Iya Pak, ini lagi di kebun. Monggo Pak. Ketua di screenshot. Screenshot dulu Pak. Pak Iman kayaknya tadi sudah di screenshot kayaknya. Baik, nomor siapa namanya? Iman. Ini amatin screenshot dulu. Pengajuan pinjam uang maksudnya Pak? Ada uang untuk belanja nanti. Wah, Ada. pelanggaran itu Pak. Saya nggak minjamin, nggak. Wih, intralala. Buat aplikasi yang lain. Bukades. Halo, Pak Iman, screenshot. Bukan Anda. Aduh, Bukades. Berapa periode Bukades? Pak ketuawan Pak Por, dereng. Siapa? Nembe ajengnya loh. Amin, mudah-mudahan lancar. Pak, jangan dianggap Pak. Sukses. Pak Pur, beli kerupuknya 1. Monggo pendut sekian Mbak, gratis. Kerupuk apa itu Pak Pur? Lagi di emper ini Pak, sambil buka warung. Lagi di emper. Oh, jualan. Ya, sambil jualan. Soalnya di kampung Pak. Jawa no Pak. Aslinya dari mana Pak Puryadi? Nggih. Alhamdulillah. Pak Bayi Haki jadi ke Wonosobonya. Insya Allah jadi. Ayo mampir Warga apa kantor itu? Keluarga. Pak Bayi. Yuk ke tempatnya Pak Ma'ruf yuk. Ya Touring yuk. Serbu atau Pak Ma'ruf Pak Iman. Pak Eko, Pak Saiful, mana Pak Saiful? Yang deket-deket yang masih kejangkung. Yuk ngumpul di Wonosobo yuk. Depan Malang. Ayo. Kapan Pak Baim? Berarti kelewatan daerah saya Pak Lutfi nyamper. 3 bulan lagi ke Banjar. Pak Eko Setio Budianto, saya baru lihat ini. Ya, ikut Pak Eko. Yumas ya? Dari Malang, ya Jawa Timur. Malang, Malang. Malang Batu. Bu Yuana berarti. Oh, dekat sama Bu Yuana. Ya, 1 kabupaten. Oh. Apel Malang. Iya. Daerah Batu, Pak. Kalau pernah ke Batu mampir. Pak Iman ke Dieng yuk Sabtu besok. Berangkat. Ayo berangkat. Ketemu di Purwokerto ya. Gas. Enggak. Itu daftar numpang teleponnya Pak Lutfi. Pak Iman naik bus ke Purwokerto. Nanti ketemu sama saya di Purwokerto. Kita ajakin Pak Saiful yang dari Purbalingga. Sama Pak Henry yang di Banyumas. Wah, cocok. 4. Nanti Pak Paryadi ketemu Pak Paryadi di Temanggung ya Pak ya? Langsung Wonosobo, gas. Langsung Wonosobo. Yuk Pak.
Agendakan aja. Ayo, berangkat. Ayo. Berangkat. Itu apa namanya, tidurnya di rumah Pak Ma'ruf. Boleh ya Pak? Oh, Pak Ma'ruf siap. Siap. Serbu. Pak Saiful udah masih nggak Pak Saiful? Sama Pak Hendri. Udah lah Pak. Pak Iding diam-diam baik. Pak Iding kita muncul Pak Iding. Paranas, video Paranas. Paranas. Nah, nyamper ke Pak Iding balut Pi. Pak Iding yuk Pak Iding. OTW gaskeun. Saya tunggu di Tegal, nanti berangkat bareng dari sini. Jauh. Jauh. Jadi bujangan. Bapak Riyadi siap ya Pak? Semoga saja tidak ada agenda lain. Kosongkan. Dekat ya Pak. Ini saya juga lagi persiapan akreditasi sekolah soalnya. Akreditasi tinggal dilihat nanti juga selesai. Semoga saja tidak ada agenda lain. Akreditasi masih online. Masih online. Masih online. Ya. Masih online. Daring. Ya kemarin habis upload banyak sekali tuh. Yang Sispena langsung isi dia saja, nggak usah diupload. Iya. Bikin pusing itu. Sekarang lagi nyiapin fisiknya. Tiap hari nggak ada kerjaan yang bisa nyantai, buat sibuknya luar biasa. Harus disempatkan. Teman-teman ada yang di Panwas nggak? Gimana Pak? Panwascam. Pak Ma'ruf. Enggak. Kemarin Bu siapa kemarin ya Pak Iman? Bu Anita atau Bu siapa ya kemarin Panwascam? Bu Anita kayaknya. Bu Anita kayaknya. Nah kemarin saya PPK. Biasanya dari Ansor dapat kuota 1 Pak. Nanti. Bukan ning Wonosobo oleh siji wajib we. Bukan saya. Saya izin keluar dulu Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu. Oh, monggo Pak Pur. Enten tugas keluarga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin Pak Lutfi. Ini ada pekerjaan lagi.